Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Afrianti Sumboja, dosen pengampu mata kuliah Sintesis Material Baterai dengan kode ET6042. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah pilihan bebas atau MKPB berbobot 4 SKS dan merupakan bagian dari program Magister Multidisiplin Material Baterai Sekolah Pascasarjana ITB. Mata kuliah ini saya rancang untuk memberikan pemahaman teknis dan strategis dalam pengembangan material baterai yang sejalan dengan perkembangan industri energi nasional dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang unggul di bidang ini. Mata kuliah ini membahas berbagai metode sintesis material baterai. Kita mulai dari teknik klasik seperti fasa padat, lalu masuk ke metode basah seperti sol gel, serta metode lanjutan seperti spray hidrolisis. Fokus pembelajaran bukan hanya pada bagaimana membuat material, tapi juga korelasi antara metode sintesis, struktur dan morfologi material, serta performa elektrokimianya dalam sistem baterai. Tujuan akhirnya adalah agar mahasiswa bisa melihat sintesis ini bukan sebagai sekedar prosedur, tapi bagian dari strategi perancangan material berperforma tinggi. Tujuan dari mata kuliah ini cukup jelas dan terukur. Pertama, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan prinsip dari berbagai metode sintesis, lalu menganalisis kelebihan dan keterbatasannya, dan lebih dari itu, mampu mendesain pendekatan sintesis yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Yang tidak kalah penting, mahasiswa harus bisa mengaitkan teknik sintesis dengan struktur dan performa material, serta mengevaluasi keterkaitan antara pendekatan sintesis dan efisiensi teknologi baterai secara menyeluruh. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini disusun untuk mendukung kompetensi mahasiswa dalam 4 hal. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip kerja, parameter, dan klasifikasi baterai, serta fungsi dari masing-masing material penyusunnya. Kedua, mahasiswa dapat menganalisis prinsip dan parameter dari berbagai metode sintesis dan memahami implikasinya terhadap struktur dan performa. Ketiga, mereka mampu merancang strategi sintesis yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efisiensi. Dan terakhir, mahasiswa bisa mengevaluasi proses fabrikasi dan pengujian baterai dan mengaitkannya dengan kebutuhan industri serta tren teknologi masa kini. Kuliah ini terdiri dari 15 kali pertemuan selama 15 minggu. Topiknya disusun secara tematik dan berjenjang, dimulai dari pengenalan teknologi dan material baterai, dilanjutkan dengan berbagai metode sintesis, solid state, sol gel, hidrotermal, hingga teknik lanjutan. Akhirnya, mahasiswa akan mempelajari sintesis spesifik untuk elektroda, katoda, dan anoda, serta melakukan praktik fabrikasi dan pengujian baterai skala laboratorium untuk memperkuat keterkaitan teori dan praktik. Selanjutnya kita masuk ke strategi pembelajaran. Untuk mode pembelajaran, perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka dan tatap maya via Zoom, serta asinkron melalui EduNext ITB dengan dukungan bahan presentasi video, dan diskusi interaktif. Diskusi didesain menggunakan pertanyaan pemantik untuk mendorong partisipasi aktif dan memperdalam pemahaman materi. Mahasiswa juga akan melakukan kajian literatur dari buku, textbook, dan artikel ilmiah terkini sebagai bagian dari pembelajaran mandiri. Penugasan individu dan kelompok dirancang untuk mengembangkan keterampilan analisis dan sintesis. Metode pembelajaran mencakup ceramah interaktif, diskusi kelas, dan studi kasus. Adapun pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah gabungan antara case-based learning dan problem-based learning. Setiap metode dan pendekatan tersebut dipetakan dengan capaian pembelajaran yang ditargetkan agar proses belajar lebih terukur dan relevan. Untuk sumber rujukan digunakan 3 buku utama, Huggins, Besenhart, dan Nazri, serta referensi tambahan dari jurnal ilmiah terbaru. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengaitkan sintesis material dengan tantangan praktis di dunia teknologi baterai. Interaksi antara dosen dan mahasiswa sangat
kami dorong, baik secara sinkron maupun asinkron. Saluran interaksi yang tersedia meliputi tanya jawab langsung saat kelas, forum diskusi di LMS, sesi konsultasi terjadwal, bisa langsung atau via email, diskusi literatur secara kelompok, dan dengan review mingguan. Selain itu, kunjungan laboratorium dan observasi langsung untuk proses sintesis, karakterisasi, dan pengujian menjadi elemen penting dalam memperkuat pengalaman belajar mahasiswa. Evaluasi dilakukan melalui kombinasi tugas individu dan kelompok, kuis, serta ujian tengah dan akhir semester. Penilaian menggunakan rubrik terstruktur, yaitu ketepatan, kedalaman analisis, dan logika penyampaian argumen. Indikator capaian pembelajaran mengacu pada CPMK dan disesuaikan dengan tahapan belajar mahasiswa. Sebagai contoh, tugas individu di awal ditujukan untuk menilai pemahaman dasar, sedangkan studi kasus dan proyek akhir dirancang untuk mengukur kemampuan sintesis dan evaluasi. Proporsi penilaian adalah tugas individu 10%, tugas kelompok 15%, kuis 15%, UTS 30%, dan UAS 30%. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa secara teknis dan kritis agar mampu berperan aktif dalam pengembangan teknologi energi. Kompetensi yang dibangun diharapkan tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga aplikatif dan solutif terhadap isu energi global. Lulusan dari program ini diharapkan dapat berkontribusi dalam riset, industri, maupun kebijakan energi. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pengajaran pada pertemuan kedua mata kuliah ini dengan materi pengantar teknologi baterai dengan subtopik parameter dan parameter performa dan klasifikasi baterai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Walaupun melalui layar Zoom, tapi saya harap semangat belajarnya tetap sama seperti kalau kita bertemu langsung di kelas ya. Coba saya cek dulu apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas. Kalau jelas boleh angkat tangan atau kasih thumbs up ya. Oke. Oke, kita lanjut. Hari ini kita masuk ke minggu kedua dari mata kuliah sintesis material baterai. Seperti yang Anda lihat di layar, topik utama kita hari ini melanjutkan topik minggu lalu, yaitu pengantar teknologi baterai. Jika minggu lalu kita sudah membahas sejarah teknologi baterai dan prinsip kerja baterai, pada minggu ini kita akan membahas beberapa parameter performa baterai dan klasifikasi baterai. Sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan dari bahan kuliah minggu lalu? Jika tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk dulu masuk ke bagian teknis dulu ya. Kita mulai dari capaian pembelajaran mata kuliah. Target utama kita minggu ini adalah agar kalian mampu yang pertama menjelaskan beberapa parameter performa baterai, mulai dari kapasitas, densitas energi, sampai daya. Yang kedua, menjelaskan klasifikasi baterai, apa bedanya baterai primer dan sekunder, dan juga bagaimana variasi dalam bentuk sel ya bisa mempengaruhi aplikasinya. Untuk referensi, silakan dibaca bab 1-2 Huggins dan bab 1-4 Besenhart. Untuk metode dan evaluasi, minggu ini akan terdiri dari 240 menit tatap muka daring dengan format ceramah, diskusi, dan studi kasus. Selain itu, kalian juga akan mengerjakan tugas mandiri yang masuk dalam kegiatan terstruktur dengan total waktu sekitar 480 menit. Dan terakhir, CPL yang terkait dengan topik kita minggu ini, yaitu CPL 01, yaitu kalian diharapkan menguasai prinsip rekayasa material, sains dan teknologi nano untuk aplikasi teknologi baterai, dan jangan lupa mengisi kehadiran di SIX ya, di CX ITB. Oke, kita lanjut ke materi pertama, parameter performa baterai. Ya, baik, kita masuk ke subtopik pertama dalam parameter performa baterai, yaitu kapasitas.
Kapasitas ini menggambarkan jumlah muatan listrik yang bisa disimpan oleh sebuah baterai. Biasanya dinyatakan persatuan berat atau volume dalam satuan seperti dalam satuan mAh per gram atau Ah per kilogram. Jadi tergantung konteks penggunaannya. Kapasitas ini sebanding dengan ukuran baterai. Jadi makin besar baterainya, biasanya semakin besar juga kapasitasnya, tentu dengan asumsi teknologi dan jenis reaksi kimia yang sama. Satuan yang umum digunakan adalah ampere hour, artinya kalau sebuah baterai punya kapasitas 1 Ah, dia bisa menyuplai arus 1 ampere selama 1 jam. Nah, coba saya tanya dulu, ada yang tahu kapasitas baterai di HP kalian tuh biasanya berapa? Boleh diketik di chat ya. Oke, banyak yang jawab 4.000 sampai 5.000 mAh, itu artinya 4 atau 5 AH ya. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus yang ada di slide. Kalau kita punya baterai mobil dengan kapasitas 200 Ah dan kita ingin tahu berapa lama dia bisa menyuplai arus sebesar 20 ampere, kita bisa menggunakan rumus sederhana waktu, yaitu kapasitas dibagi arus. Jadi sekitar 10 jam ya. Artinya dalam kondisi ideal, baterai ini bisa mengalirkan arus sebesar 20 ampere selama 10 jam penuh sebelum habis. Tentu saja ini perhitungan teoritis. Karena dalam praktik ada faktor-faktor lain seperti efisiensi dan suhu. Tapi untuk pemahaman awal, konsep kapasitas ini sangat penting untuk membandingkan dan merancang baterai sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Kita lanjut ke parameter berikutnya yaitu densitas energi. Ya, Eh, kalau tadi kita bicara soal kapasitas, berapa banyak muatan listrik yang bisa disimpan. Nah, sekarang kita bicara tentang seberapa besar energi yang bisa dimuat dalam satuan berat atau volume. Jadi ini disebut dengan densitas energi. Nah, kalau kalian lihat di slide ini, saya tampilkan beberapa contoh perangkat yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Densitas energi dalam satuan watt hour. Nah, dilihat di paling kiri kita punya headphone sekitar 10 smartphone ya, 10 watt hour, kemudian ada drone kecil sekitar 70 watt hour, kemudian ada mobil listrik, dalam hal ini ada Tesla Model S yaitu sekitar 85.000 watt hour, dan terakhir kalau kita bicara skala dunia, kebutuhan penyimpanan energinya bisa sampai 10.000 terawatt jam. Nah, ini gambaran skala yang sangat besar. Nah, coba bayangkan dari HP ke mobil listrik, peningkatan energinya itu ribuan kali lipat. Kalau saya tanya, menurut kalian ya, kenapa densitas energi ini penting? Ya, kenapa densitas energi ini penting? Ya, silahkan jawab di chat ya. Boleh satu kalimat juga bisa ya. Ya, betul. Densitas energi yang tinggi ini menambah jarak tempuh untuk mobil listrik ya. Jadi untuk ukuran dan berat baterai yang sama, kita bisa menyimpan energi yang lebih banyak. Selain itu, biaya pun jadi lebih efisien ya. Kalau misalnya karena kita butuh lebih sedikit material yang sama, material untuk baterai untuk aplikasi yang sama. Inilah kenapa densitas energi menjadi kunci dalam eh, revolusi transportasi, terutama mobil listrik dan juga dalam pengembangan energi baru terbarukan. Jadi semakin tinggi densitas energi baterai, semakin luas aplikasi yang bisa kita capai dengan baterai tersebut. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik ya. Kita akan lihat bagaimana daya dan energi ya pada baterai itu saling berhubungan. Ya. Pertama, mari kita bedakan dulu istilah ini. Daya, atau dalam konteks ini kita pakai densitas daya, adalah kemampuan baterai untuk menghantarkan daya per satuan massa. Satuannya watt per kilogram. Contohnya kita lihat di sebelah kiri ada bor listrik di sini ya. Nah, bor seperti ini butuh baterai dengan daya yang tinggi supaya bisa menghasilkan arus besar dalam waktu singkat. Di sisi lain kita punya densitas energi ya, densitas energi di sini eh, yaitu jumlah energi yang bisa disimpan
dalam satuan berat ya. Gini yang direpresentasikan dengan sel galvani di sini ya. Em, nah, sekarang kita lihat grafik di tengah ya. Eh, jadi ini adalah grafik yang sangat sering dipakai di dunia baterai karena ini menunjukkan trade-off antara densitas daya dan densitas energi. Di bagian bawah kiri kita punya lead acid ya, lead acid yang rendah densitas daya dan densitas energinya rendah. Kemudian ada nikel kadmium dan nikel metal hydride. Dan juga selanjutnya naik lagi kita punya lithium ion ya, yang punya keseimbangan yang bagus antara daya dan energi. Dan yang paling kanan atas adalah lithium metal yang masih potensial tapi menjanjikan energi dan daya yang sangat tinggi. Coba saya tanya, kira-kira untuk aplikasi mobil listrik, kalian lebih butuh energi tinggi atau daya yang tinggi? Silahkan ditulis di chat, saya tunggu sebentar. Ya, jawabannya adalah keduanya penting. Untuk jarak tempuh butuh energi besar, tapi untuk akselerasi butuh daya yang tinggi. Nah, inilah kenapa pengembangan baterai seringkali mencari keseimbangan antara dua parameter ini. Jadi ketika kita merancang atau memilih teknologi baterai, kita selalu harus mempertimbangkan dua hal ini bersamaan. Berapa banyak energi yang bisa disimpan dan seberapa cepat energi harus dikeluarkan. Nah, setelah tadi kita bahas teori tentang kapasitas, daya, dan densitas energi, ya, sekarang kita coba lihat bagaimana konsep-konsep itu diterapkan di dunia nyata, khususnya di kendaraan listrik. Ya, jadi di sini ada studi kasus ya, kita ambil dua contoh. Di sebelah kiri ada mobil Tesla Model S ya, dan di sebelah kanan ada Wuling REV ya. Dua-duanya mobil listrik, tapi karakteristik baterainya sangat berbeda ya. Untuk Tesla Model S itu densitas energi baterainya yaitu 100 kilowatt hour ya. Dia bisa menempuh jarak yang sangat jauh, 630 kilometer, dan jenis baterai yang digunakan adalah baterai lithium ion dengan katoda NMC. Sedangkan Wuling REV ya hanya densitas energinya jauh lebih rendah sekitar 18 kilowatt hour. Jarak tempuhnya juga eh, tidak sekitar 200 kilometer. Dan jenis katoda yang dipakai adalah eh, LFP ya. Baterai lithium ion tapi katodanya material yang dipakai adalah LFP. Nah, coba saya tanya, menurut kalian kenapa Wuling pakai LFP bukan NMC seperti Tesla? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom chat. Ya, jawabannya ada di bagian bawah slide ini ya. Jadi untuk LFP memang lebih aman dan murah, tapi densitas energinya lebih rendah. Karena itu meskipun kapasitasnya kecil ya, baterai LFP tetap menjadi pilihan untuk kendaraan berbiaya rendah dengan kebutuhan jarak tempuh yang jauh lebih pendek. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu klasifikasi paling mendasar di dunia baterai, yaitu perbedaan antara baterai primer dan baterai sekunder. Kita mulai dari yang kiri dulu, yaitu baterai primer ya. Jenis ini adalah baterai yang paling banyak adalah baterai sekali pakai, artinya setelah energinya habis, tidak bisa diisi ulang lagi. Secara prinsip ya, baterai primer ini bekerja dengan mengubah energi kimia menjadi energi listrik secara langsung dan reaksi ini tidak bisa dibalik. Contohnya banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari ya, yaitu baterai zinc karbon ya yang biasa dipakai di senter pemainan anak-anak. Ada juga baterai heavy duty zinc chloride ya, ini sering ditemukan di radio atau perekam suara lama. Baterai alkalin ya yang paling umum sekarang ini uh, bisa dipakai di apa saja ya. Contoh-contoh di atas dan juga ada baterai zinc air. Ini biasanya digunakan di alat bantu dengar karena densitas energinya cukup bagus dan bentuknya yang kecil. Nah, sekarang kita
beralih ke baterai sekunder yang merupakan baterai isi ulang. Ya, jenis ini harus diisi terlebih dahulu dengan energi listrik, baru bisa digunakan untuk mengubah kembali energi kimia menjadi energi listrik. Keunggulannya adalah reaksi elektrokimia di dalam baterai ini bisa dibalik. Jadi kita bisa melakukan charging dan discharging berulang kali. Tentu saja ada batas siklusnya, tapi secara prinsip bisa digunakan berkali-kali. Contohnya baterai timbal asam ya yang banyak digunakan di starter mobil. Kemudian ada baterai nikel kadmium yang banyak digunakan di alat-alat tanpa kabel seperti bor atau obeng listrik ya. Ada juga nikel metal hydride ya itu digunakan di kamera digital ya, atau mainan dan juga tentu saja baterai lithium ion ya yang paling populer karena banyak dipakai di handphone, laptop hingga kendaraan listrik. Sekarang saya ingin kalian berpikir sebentar, kapan kalian akan memilih baterai primer dan kapan kalian akan memilih baterai sekunder? Silakan tulis di chat atau angkat tangan kalau mau sharing. Jawaban yang bagus akan kita bahas di nanti di sesi diskusi. Tapi secara umum, baterai primer cocok untuk perangkat yang tidak terlalu sering digunakan atau sementara baterai sekunder cocok untuk pemakaian berulang ya. Jadi baterai primer juga untuk pemakaian yang sulit diisi ulang itu juga cocok. Nah, eh, nah setelah kita memahami perbedaan mendasar antara baterai primer dan baterai sekunder dari reaksi kimianya, sekarang kita geser sedikit pembahasannya. Masih tentang klasifikasi, tapi ini dari sisi bentuk fisik baterainya. Kita tahu bahwa baterai bisa punya jenis kimia yang reaksi kimia yang sama, tapi dibungkus dalam bentuk fisik yang berbeda. Nah, inilah yang kita sebut sebagai struktur selnya. Kita mulai dari jenis yang paling umum dulu, yang yaitu sel silinder di sini ya. Sel silinder ini adalah bentuk yang paling klasik ya. Kalian bisa temukan di baterai A3, AA, atau bahkan dalam kendaraan listrik seperti Tesla yang pada awalnya memakai tipe ini ya. Bentuk silinder ini punya stabilitas mekanik yang baik karena gulungan elektrodanya itu dililit dengan rapi dan padat. Ya. Selanjutnya ada sel kancing atau ini ya sel kancing atau button cell. Ini bentuknya kecil, pipih seperti koin ya. Ini biasanya dipakai di jam tangan, alat bantu dengar atau kalkulator. Lalu kita punya sel prismatik ya. Ini bentuknya kotak atau balok dengan casing keras ya. Desain ini banyak dipakai di power bank atau perangkat elektronik yang butuh efisiensi ruang. Terakhir ada sel kantong atau pouch ya. Jadi ini mirip prismatik tapi casingnya tuh lebih fleksibel. Biasanya terbuat dari aluminium laminat. Nah, pouch sel ini lebih ringan dan hemat uang, tapi rentan terhadap tekanan fisik ya. Nah, dalam memilih bentuk sel, ada tiga faktor utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, densitas energi. Jadi, seberapa banyak energi yang bisa disimpan di bentuk sel tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu stabilitas mekanik, ya. Apakah bentuknya kuat terhadap getaran, tekanan, atau benturan. Kemudian integrasi. Nah, ini integrasi ke sistem yang akan yang akan menggunakan baterai tersebut. Nah, ini menyangkut kemudahan desain ya untuk dirakit dalam perangkat tertentu. Oke, sekarang saya mau ajak kalian berpikir ya. Misalnya kalian adalah engineer yang harus mendesain baterai untuk drone kecil. Kira-kira dari empat jenis ini mana yang paling cocok untuk drone kecil? Ya, silahkan tulis di kolom chat ya. Nanti kita diskusikan bersama pilihan kalian dan alasannya. Oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya punya dua hal penting.
Satu untuk kita diskusikan bersama di kelas ini, dan satu lagi untuk tugas mandiri yang perlu kalian kerjakan di luar jam kuliah. Pertama untuk diskusi kelas ya, eh, mari kita bahas soal kompromi dalam memilih jenis baterai. Ya, jadi kalian tahu bahwa tidak ada baterai yang sempurna. Ada yang punya densitas energi tinggi tapi kurang aman, ada yang aman tapi berat dan mahal ya. Nah, coba kalian pikirkan apa saja kompromi yang harus dilakukan saat merancang baterai untuk produk tertentu. Jadi apa saja faktor-faktor yang perlu diperhatikan ketika merancang baterai ya untuk produk tertentu. Misalnya bagaimana kalau kita bandingkan baterai drone, baterai mobil listrik, atau baterai untuk alat bantu dengar ya. Jadi semuanya pasti punya pertimbangan yang berbeda dalam memilih baterainya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom chat atau bisa juga buka mic ya. Jadi saya ingin mendengar argumen kalian. Apakah lebih penting keamanan atau justru efisiensi energi atau malah soal harga gitu ya. Oke. Kedua, tugas mandiri. Untuk tugas mandiri minggu ini, kalian saya minta untuk mencari dua contoh produk nyata. Satu produk yang memakai baterai primer, ya, dan satu produk lagi yang memakai baterai sekunder. Jadi, tapi tidak cukup hanya dengan menyebutkan produknya. Jadi, kalian juga harus menjelaskan alasan pemilihan baterainya. Jadi, apakah karena lebih hemat biaya, lebih ringan, atau mudah diisi ulang, atau karena keterbatasan ruang. Jadi, kenapa memilih baterai primer untuk aplikasi ini dan kenapa memilih baterai sekunder untuk aplikasi tersebut. Ya. Dan jangan lupa juga kaitkan dengan struktur fisik, ya, struktur fisiknya dan parameter performa seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi, ada kapasitas, densitas energi, dan daya. Jadi silakan dikumpulkan minggu depan melalui LMS EduNext ya. Nanti saya akan memberikan panduan penilaian. Ya baik. Eh, Sebelum kita akhiri pertemuan minggu ini, mari kita simpulkan dulu hal-hal penting yang sudah kita pelajari. Pertama, kita sudah membahas bahwa kapasitas dan densitas energi adalah parameter utama yang menentukan kinerja dan aplikasi sebuah baterai. Jadi kapasitas menentukan berapa lama seberapa banyak muatan yang bisa disimpan, sedangkan densitas energi ini seberapa banyak energi yang disimpan dalam sebuah baterai per satuan massa atau volume. Kedua, kita bisa melihat bahwa jenis baterai bisa diklasifikasikan berdasarkan reaksi elektrokimianya, apakah dia baterai primer atau sekunder, dan juga berdasarkan bentuk fisik. Ya, bentuk fisik ada baterai bentuk silinder, pouch, prismatik, dan bentuk kancing. Ya. Ketiga, kita juga telah diskusikan bahwa pemilihan struktur dan jenis baterai ini sangat tergantung pada kebutuhan aplikasi. Jadi, um, apakah membutuhkan energi yang besar, ruang yang efisien, biaya rendah, atau tingkat keamanan tinggi. Dan terakhir, sebagai pengantar untuk minggu depan, kita akan membahas lebih detail tentang material penyusun baterai, terutama yang digunakan sebagai material di katoda. Nah, sebelum saya tutup sesi ini, saya ingin memastikan apakah ada pertanyaan atau hal yang masih belum jelas. Silahkan boleh ditulis di chat atau kalau ada yang ingin menyampaikan langsung bisa buka mic. Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian di Zoom hari ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas mandiri dan membaca materi pendukung untuk minggu depan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.